Dari soal udah paham ya? Paham ya? Soalnya udah paham, berarti pertama langsung masuk ke inbox. Jangan lupa topologinya jangan sampai salah. Kalau yang ke PC berarti dari ether berapa? 4. Kemudian yang dari ISP ke ether 1. Ini udah bisa lagi enggak? Router apa lagi? Oke. Yang ini ya harusnya. Ya enggak? Connect. Oke, ini punya siapa ini? Biasa langkah awal biar semuanya bersih. Reset konfigurasi di bagian ini ya. Low. Kadang kayak gini ya mental-mental nggak usah panik. Ditunggu aja. Oke. Karena memang biasanya seperti itu. Kemudian centang 2 paling bawah. Reset konfigurasi. Ditunggu aja. Jadi dipastikan lampu di router dia nyala bersamaan kemudian mati, kemudian nyala lagi. Agak lama memang. Oke, setelah muncul kembali langsung masuk ke routernya, ya kan? Dilihat, oh dia sudah ke reset dengan baik. Jadi yang tersambung hanya dan ether. Oke. Langkah awal adalah ke bagian IP. Jadi sesuai dengan soal dia dapat dari nih ISP ya. Oke. Dari ISP maka dia harus ke bagian DHCP client. Sudah bisa semua kok. Oke, ethernya 1, kemudian apply. Oke, udah bond berarti dia sudah dinyatakan menyala atau mendapatkan internet. Kemudian setelah itu kita akan buat firewallnya, IP firewall, kemudian di bagian NAT plus src-NAT, terus out interface-nya ether 1, action-nya mesh curate ya, apply. Oke. Dia sudah dapat internet secara baik. Kemudian hanya itu langkahnya. Kita akan buat ini. Ini di ether 2, ini ether 3. Gitu ya. Oke, berarti di bagian IP resist. Oke. IP-nya berapa? Itu 92.244 karena saya absen 44 ya. Kemudian 10.1/ dia ether. Oke. Kayak gini. Kemudian ketentuan soalnya gimana? Dia mau pakai 2, mau pakai 1 bisa ya. Oke. Kemudian kita buat ether 3-nya 192.144 berarti ya. Oke. 192.144.20.2/24 kalau di sana. Oke. Ethernya 3. Apply. Oke. Dia tetap sama dia. Jadi yang dipakai kalau kayak gini berarti yang IP dipakainya dia sebagai broadcast itu adalah IP 2. Networknya dia tetap 0.0, 20.0 atau 10.0. Tapi yang dipakai untuk broadcastnya berarti dia 20.2, kalau ini berarti 10.1. Paham ya? Oke, kemudian dia sudah membuat IP-nya, kemudian kita akan buat DHCP atau membagi alamat IP-nya menjadi blok host valid ya, atau ringnya. Kan itu sudah dapat di kelas 11 ya. Oke, di bagian DHCP server, setup, ethernya. Oke, dilihat di soal apakah ada pembatasan? Nggak ada, berarti tinggal langsung. Ini hal yang paling enak kalau tidak ada pembatasan. Oke, next. Oke, ether 2 sudah, kemudian ether. Dilihat di situ 8 jam list time, primary DNS-nya 88-nya harus ada. Oke ya. Tidak ada pembatasan juga. Oke. Di sini ditambahkan. Jangan sesuai dengan soal kan? Ini ya. Ya kan ini udah ada. Kalau mau dihapus ya nggak apa-apa. Biasanya beda router, beda jaringan internet, beda ininya DNS servernya. Oke, list time-nya berarti
8. Next. Oke. 10 menit ini 8. Oke. Itu sudah. Kita coba alihkan ke dari Ether 4 ke Ether 2 ya, Ether 2. Oke. Lihat di sini networknya status tel ya, sudah sesuai ya. 192.244.10.254. Dia sudah jadi. Nah, setelah dari sini kita harus ke mana? Access point ya. Access point kayak gini. Hal yang paling utama di access point adalah di reset dulu. Oke. Saya sudah reset tadi, belum sempat membuat nih. Ya, ini belum ada semua karena one-nya dia unplug atau belum tersambung. Jadi untuk root access point yang ini sebelum kalian menyambungkan dari internet lebih baik disetting dulu. Jadi nanti menyambungkan internetnya itu setelah ada perintah. Jadi yang digunakan di sini adalah access point ini, bukan wireless router. Kalau wireless router nanti di bagian static IP ini ya. Nah, ini harus diminta untuk memasukkan kabel dari internet dulu. Jadi saya pakainya yang tadi yang berhasil adalah yang access point. Kemudian klik next. Nah, ini dibuat. Ada nggak di situ perintahnya nama? Nggak ada ya. Berarti mungkin dibilang WiFi UKK siswa 44. Oke, kemudian klik next. Nah, ini dibuat static IP, kemudian ini di disable. Coba ini nanti berhasil nggak? Ini saya freekan dulu ya, maksudnya belum sesuaikan dengan router. Saya belum sesuaikan dengan router. Kalau memang bisa berarti ini tanpa harus disetting. Tapi kalau memang nggak bisa berarti ini harus disetting. Tuh, kemudian klik next, bisa nggak? Bisa. Finish. Tapi feeling saya ini nggak akan bisa. IP-nya harus disesuaikan dengan IP yang ada di router. Jadi sebelum di finish kita sesuaikan aja. 192.144.20.2 berarti 0 ya. Ya, 0. Networknya kan 0. Networknya 0, biasanya 0. Kan tadi yang dipakai broadcastnya 2 kan? Oke, atau mau pakai 1. Itu bebas sebenarnya. Oke. Yang penting jangan dipakai untuk broadcastnya. Oke, coba klik next. Kalau nggak bisa berarti ada sesuatu hal yang baru dicolokkan ya, baru disambungkan dan finish. Semoga jadi. Oke, kemudian dia setelah jadi tuh kayak gini. Coba nanti kita coba ke WiFi ya. Kita coba ke WiFi-nya. Bisa enggak? Apa tadi ya? Namanya adalah UKK siswa 44 ya. Sabar ya. Oke, connect. Kita coba cek status detail. Oke, itu ya. Jadi caranya gitu. Di bagian IP-nya dibuat statik, terus sesuaikan dengan yang disetting pada router. Ini sama ya. 244 apa? Oh, sorry.
Saya masih di Ether 2. Oke, berarti itu nggak ngaruh kalau menurut saya. Ya kan? Karena kita tadi nyetingnya 100. Ya nggak? Berarti kalau misal dibuat 192.168.0.1 itu tetap bisa. Coba ini. Ya kan? Belum. Berarti harus salah satunya adalah disable, enable. Oke, ini tak disable dulu biar kelihatan. Oke, saya lost kontak dari WiFi-UKK. Connect. Oke, kita cek. Oke ya, sudah sesuai ya. 192.144.20.4 saya dapatnya IP 4. Berarti yang di settingan itu kalau mau diisi 192.168.0.1 bisa, karena itu tidak ngaruh. Jadi dia dapat dari mana? Dari routernya langsung. Tadi kan ini masih di Ether 2 dia dapatnya 200 kan. Kalau di Ether 3 dia dapatnya 100. Gitu ya. Oke. Berarti blocking setnya minggu depan. Ada yang mau mencoba lagi atau cukup?